Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu dari klasifikasi input untuk Unity. Kalau kita lihat dari gambar ini ada 10 input. Nah, mungkin yang akan kita bahas dalam video kali ini fokus dulu kepada input yang pertama, yaitu MOS. Jadi kita akan coba belajar bagaimana caranya membuat script Unity untuk MOS, dan tentunya ini masih menggunakan Unity input yang versi lama. Jadi scriptnya masih menggunakan script yang tradisional. Oke, langkah pertama adalah kita pastikan Unity-nya sudah terbuka ya. Jadi ini Unity-nya sudah jalan, sudah dibuka dan sudah menyiapkan satu proyek kosong. Kemudian selanjutnya adalah bukunya. Nah, bukunya adalah kita akan menggunakan script dari Jetchill 101. Teman-teman bisa mengakses buku ini melalui bit.ly Jetchill 101. Z-nya huruf besar. Untuk linknya nanti akan saya coba sertakan di dalam deskripsi. Oke, kita akan fokus kepada script input. Input MOS ya, input MOS. Jadi kita cek dulu di sini. Di sini ada beberapa ya, ada 11 sampai 10 nih sebagian skripnya masih terus dibikin. Jadi Jetchill 101 ini adalah buku codingan yang saya bikin dan merupakan buku online hidup. Buku online hidup artinya eh, skripnya akan terus bertambah. Kalau misalkan saya lagi niat, akan saya tambahin skripnya. Kalau misalkan lagi gabut ya mungkin tetap segini-gini aja. Kita akan coba yang pertama dulu ya, mouse click. Untuk mouse click, teman-teman untuk bisa memahami script ini sebetulnya tidak perlu harus memahami baris per baris. Jadi, coba memahami si scriptnya itu dengan apa namanya ya, memahami nama kelasnya lah. Ini kan nama kelas nih, ada public class mouse click. Cukup dengan memahami ini harusnya secara garis besar udah bisa kebayang ini scriptnya tentang apa. Ini kan misalkan mouse click ya harusnya secara logika standar bahwa ini adalah script untuk mendeteksi apakah sebuah mouse diklik atau enggak. Jadi caranya teman-teman untuk mengcopy script dari Jetchill ini, pastikan teman-teman membuat nama kelas sama persis huruf besar dan huruf kecilnya. Misalkan ini ada mouse click, M-nya huruf besar, C-nya huruf besar ya. Jadi kalau kita balik lagi ke Unity, kita bikin, mungkin biar agak rapi, saya bikin folder dulu. Kemudian saya bikin script, si subscript, mouse click. Nah, ini mouse tulisannya persis. Jadi antara teks yang tertulis di sini, M sama C-nya besar, yang tertulisnya juga M sama C-nya besar. Biasanya kesalahan pemula kalau pada saat bikin script itu adalah pertama tulisannya beda, terus yang kedua tangan atau telunjuk Anda gatel untuk mengklik duluan, kemudian ganti nama. Contohnya ya, misalnya gini. Ini kan kalau mau buka menu kan klik kanan, create si subscript. Pada saat lagi ada tulisan new behavior, ini telunjuk Anda jangan gatel, jangan ngeklik gitu. Langsung tangan Anda langsung ngetik di keyboard untuk mengganti namanya. Biasanya yang terjadi adalah tangan Anda gatel, entah tangan telunjuknya gatel ya, tiba-tiba ngeklik sembarang di sini. Sehingga yang terjadi adalah script Unity akan berubah menjadi new behavior. Udah gitu Anda tiba-tiba ingat, oh iya harusnya kan scriptnya saya ganti nama nih. Kemudian Anda klik kanan, rename, mouse click misalnya. Yang terjadi adalah script yang ini namanya mouse click, tapi nama kelasnya tetap new behavior script, nama aslinya. Sehingga ini scriptnya kalau kita drag ini pasti biasanya error. Tuh. Nah, ke situ error. Karena mouse click dianggap nggak ada mouse click, padahal ada mouse click ya. Tapi di sini kelasnya adalah new behavior script. Jadi script yang benar, walaupun nggak ada isinya, harusnya dia bisa di drag ke dalam game object. Nah, kayak gini. Walaupun ini masih kosong, ada isinya. Tapi harusnya script yang benar itu, sekalipun kosong, masih bisa di drag ke dalam game object. Jadi ini kita remove dulu. Ini juga saya delete. Oke. Setelah mouse click berhasil di
bikin. Nah, ini kan udah ada itunya ya, udah ada scriptnya. Kita double klik, kemudian kita akan coba kopikan seluruh script, seluruh isi codingan dari Jajal ke dalam sini. Mana tadi Jajalnya? Nah, ini. Kita blok semua, klik kanan, copy atau Ctrl C ya. Dan pada saat paste, perhatikan bahwa Unity itu script kosongnya itu sudah ada isinya. Jadi pastikan dipaste dengan menimpa seluruh script yang udah dibikin. Jangan paste di sini. Nah, jangan paste di sini, namanya kalau saya bilang merusak rumah tangga orang ya. Karena di sini sudah ada nih. Ini udah ada rumah tangga satu. Tiba-tiba Anda masuk di sini. Wah, ini berbahaya, nggak boleh. Pasti error. Jadi kalau mau aman, kalau yang sudah lancar copy paste biasanya dia akan menggunakan Ctrl A, Ctrl V. Jadi diblok semua, kemudian ditimpa semua. Tapi kalau misalkan yang masih agak apa cupu-cupu gitu ya, masih agak noob, saya belum bisa copy paste. Paling aman diblok semua, di delete. Jadi pastikan ini scriptnya bersih. Kemudian pada saat Anda paste, klik kanan paste, maka semuanya akan eh, terpaste di dalam script tanpa ada script yang lain. Oke, kita ini satu lagi biasanya setelah dipaste yang terjadi adalah terlalu buru-buru untuk pindah ke Unity. Pada saat pindah ke Unity bingung karena di bagian preview Unity-nya ini masih kosong. Padahal di sana sudah dipaste. Nah, ternyata di sini harus diperhatikan bahwa di sini masih ada tanda bintang. Ini artinya scriptnya belum di-save. Kalau scriptnya belum di-save, maka sama Unity belum di-compile, dianggap belum ada isinya. Jadi bisa di-save dulu, pakai Ctrl S atau file save. Save all lah, boleh lah. Save all, biasanya kalau tabnya ada banyak, semua di-save. Atau kalau mau save doang, ini. Save asset script mouse click.cs, Ctrl S. Kalau sudah di Visual Studio di-save, maka harusnya di dalam sini akan previewnya akan muncul sama tuh. Oke, karena scriptnya sudah beres, berarti kita bisa coba scriptnya ya. Dan ingat standarnya bahwa script di dalam Unity itu hanya akan bisa jalan kalau sudah dimasukkan ke dalam sebuah game object. Jadi kita coba masukin game objectnya dulu. Kita coba yang pertama pakai game object kosong. Saya kasih nama objeknya mouse, kemudian saya drag scriptnya ke sini. Ya, ini cara pertama, Anda bisa drag langsung ke bagian hierarki. Cara kedua, Anda bisa drag ke inspektor. Cara ketiga, Anda bisa add komponen, ketik mouse, klik. Cara keempat, bisa klik di menu komponen, add, mouse klik, sama juga ya. Ada 4 cara, tapi yang paling gampang yang langsung di drag. Kita coba play. Ini adalah dasar dari script mouse click. Coba kita cek. Ini scriptnya fungsinya untuk apa? Kalau saya klik kiri, maka di bagian konsol terlihat left mouse button clicked at 386.190.75. Kalau saya klik di ujung sini, dia sama left kiri yang diklik, tapi koordinatnya beda. 31 sama 518. Jadi, kalau saya klik di pojok kiri bawah, nah ini berarti X-nya makin kecil. Berarti pojok sini adalah titik X0. Dekat-dekat 0 nih kayaknya nih. Susah tapi. Ya gitulah ya. Dan apa tuh? Y-nya pun mendekati 0. Jadi kalau teman-teman pernah belajar diagram kartesian di mata pelajaran SMP ya, matematika, itu ada titik 0,0 di sini. Jadi Unity itu mengikuti pelajaran SD zaman dulu, SMP ya, SMP zaman dulu. Jadi 0,0-nya di sini. Kalau misalkan ke atas kan Y ya. Jadi harusnya kalau saya klik di sini berarti X-nya tetap mendekati 0 dan Y-nya naik. X-nya 6 karena dekat-dekat 0 ya.
Tapi ini 527, berarti paling tinggi, makin tinggi ya Y-nya. Kalau saya kliknya di sebelah pojok kanan bawah, berarti Y-nya yang mendekati 0 dan X-nya yang naik. Nah, X-nya naik 1100 S, ya 1135, si Y-nya masih 14. Kalau saya klik di pojok kanan atas, berarti ini dua-duanya naik. X-nya naik, Y-nya naik. 1100 sekian dan 500 sekian. Jadi script yang ini teman-teman bisa kita simpulkan bahwa saya matiin dulu ya. Script yang ini fungsinya adalah untuk mendeteksi apakah si mouse itu diklik atau tidak dan menunjukkan posisi koordinat mouse-nya lagi ada di mana. Ini mouse X sama mouse Y. Jadi di sini left mouse click dan right mouse button click. Oh, di sini ada dua nih ya. Jadi kalau kita lihat dari scriptnya berarti ada input get mouse button 0. 0 itu berarti adalah tombol klik kiri. Input get mouse button 1 itu adalah mouse klik kanan. Kita coba yang kanan coba. Biar kita lihat bacaannya. Oke, di konsol ya. Di sini ada klik kiri. Ini ada klik kanan. Ini saya klik kiri. Di sini ada klik kanan. Oke, left, left, right, right. Oke, teman-teman, ini adalah script yang pertama ya, script tentang bagaimana mendeteksi posisi mouse dan sebetulnya juga merupakan script dasar untuk bagaimana cara Unity bisa mendeteksi input mouse. Jadi scriptnya kalau misalkan kita di baris 7, ini satu baris ini nih, if input get mouse button down, ini adalah merupakan perintah untuk mendeteksi mouse. Ini dengan menggunakan script ini, Anda bisa kombinasi dengan apapun. Misalnya mau bikin game tembak-tembakan, kebetulan tembak-tembakannya pakai mouse kiri, berarti ini harus dipakai. Atau kalau misalnya mau apa ya? Kalau bikin game strategi itu kan si karakternya bergerak dengan menggunakan klik kanan. Oh, berarti script di baris 13 ini yang harus dipakai. Kira-kira gitu ya. Ini adalah basic bagaimana caranya Anda bisa mendapatkan input dari mouse. Next, kita lihat lagi script yang kedua. Ini agak berbeda sedikit ya. Ini namanya mouse switch. Kita akan coba saya bikin dulu scriptnya mouse switch. Kemudian dah hilang. Kemudian saya masukin, oh belum di copy ya. Copy dulu yang ini. Saya copy Ctrl C, Ctrl A, Ctrl V, Ctrl S ya. Oke, kita sudah tercompile di sini. Saya akan coba bikin lagi satu game objek ya di sini. Kalau tadi mungkin biar nggak pusing, namanya saya bedain. Ini mouse click, ini misalnya mouse switch. Untuk mouse click saya matiin dulu. Saya masukin yang mouse switch, saya masukin scriptnya. Agak berbeda sedikit dengan yang mouse click tadi. Pada saat kita masukin script mouse switch, itu ada beberapa menu tambahan di inspektor. Ini namanya adalah unit event. Unit event itu fungsinya adalah Anda bisa menambahkan perintah ke dalam Unity tanpa harus masuk ke dalam codingan. Jadi ini sudah merupakan apa ya, bentuk dari eksekusi fungsi baru di Unity sejak versi 4,6. Ini sudah ada perubahan. Nah, lagi-lagi karena kita mungkin tidak akan membahas scriptnya satu persatu, kita cukup lihat dari namanya mouse switch. Kemungkinan ini adalah apa ya, switch itu kan kayak on off ya. Ini kan ada udah saya tulis ini. Switch setting on off. Ini mengganti versi script yang sebelumnya. Jadi kebayangnya ini adalah sebuah script untuk melakukan simulasi on off seperti saklar lampu. Jadi kalau diklik ngapain, diklik lagi dia ngapain. Yang akan kita coba sekarang misalnya
kita akan coba menghilangkan, nah ini menghilangkan sebuah, apa ini, sebuah bola ya. Jadi bayangannya kalau misalkan kita klik mouse, bolanya hilang, kita klik mouse lagi, bolanya muncul. Kira-kira begitulah. Ini ada on off settingannya, kita nyalain dua-duanya. Kemudian bolanya kita masukkan, di drag ke sini. Dan untuk fungsinya kita menggunakan fungsi dasar game object, yaitu kalau on berarti centang ya, biar nggak apa, biar human logicnya jalan. On itu berarti centang, off itu mati. Nah, kira-kira gitu. Kita coba dulu. Kalau saya klik bolanya, pertama nyala berarti ya. Kalau saya klik lagi bolanya mati. Nah, nggak mati nih. Saya klik beberapa kali, bolanya nggak nyala dan bolanya nggak mati. Kenapa bisa begitu? Berarti kalau misalkan scriptnya sudah kita pasang ke dalam sebuah game object dan ternyata tidak menunjukkan hasil yang kita inginkan, mau tidak mau kita harus baca scriptnya. Coba mau switch, dibaca dan pasti bingung ya. Kita nggak apa-apa kalau bingung, kita cek satu-satu. Kira-kira apa nih yang make sense secara logika sederhana ya. Kita ini ada start, ini kan start berarti dimulai, scriptnya dimulai sekali pada saat awal. Update ini dia akan berjalan setiap detik. Ini ada on mouse down. Nah, kalau kita lihat di bagian fungsi on mouse down ini, itu kan dia mengubah status ya. Statusnya di sini ada tulisan klik status sama dengan tanda seru klik status. Ini artinya fungsi on off di sini. Jadi klik status sama dengan bukan klik status. Jadi kalau misalkan klik statusnya true, nanti dia jadi false. Kalau dia jadi false, dia berubah jadi true. Jadi bolak-balik di sini. Dan kalau kita lihat juga di sini ada on event invoke sama off event invoke. Jadi fungsi inilah sebetulnya yang mengeksekusi Unity event. Jadi si event yang kita set dari inspektor itu dinyalakan sama fungsi on mouse down. On mouse down masalahnya adalah sebuah fungsi yang dijalankan pada sebuah game object. Jadi script ini hanya akan berjalan kalau game objectnya kita klik, karena dia ada tulisan on mouse down. Yang jadi masalah tadi adalah kita menyimpan scriptnya di dalam sebuah game object yang ini game objeknya kecil banget. Jadi gimana caranya kita bisa ngeklik si ini, kan kecil banget ya, posisinya juga nggak kelihatan. Kalau kita nyalakan gamenya dan kita seperti ini, kita jadi bingung. Ini game object yang harus kita klik yang mana, karena nggak kelihatan gitu, terlalu kecil. Sehingga khusus untuk script yang begini sepertinya sebaiknya jangan kita simpan di dalam game object yang kecil, tapi kita gunakan, misal kita akan menggunakan kubus. Scriptnya kita pasang aja di kubus, sehingga nanti akan kelihatan bahwa objek kubuslah yang harus kita klik supaya si bola ini bisa muncul atau hilang. On event kita masukin lagi si bolanya. Game object. On, centang, off-nya nggak dicentang. Dan ini sebelum kita nyalain, coba kita lihat dulu bentuk kameranya ya. Ini hal yang paling sering terjadi adalah ketika kita melihat scene, ini namanya tab scene, dengan posisi seperti ini. Kita bisa melihat secara isometrik ya, sekitar 45 derajat ke bawah. Ada kubus, ada bola. Tapi pada saat kita klik game, ternyata posisinya adalah kubus ada di depan bola. Jadi posisinya itu malah agak-agak ortografik ya, ke depan. Jadi bagusnya ini untuk bisa menyamakan kamera dengan posisi kita sekarang, kita klik main kamera. Kemudian kita klik menu game object align with view. Sehingga ini posisinya ini akan sama dengan yang kita lihat sekarang. Lalu kita klik play.
Dan kalau kita klik kubus pertama kali, dia akan on. Kalau kita klik kubus yang kedua kali, dia akan off. On, off, on, off, on, off. Oke, kira-kira begitu teman-teman ya untuk script yang kedua. Kita akan masuk lagi ke script yang ketiga. Nah, kita coba buka lagi kira-kira apa nih? Mouse rotator. Nah, ini adalah mouse rotator. Sekali lagi karena untuk bisa memahami script, mungkin kita nggak perlu baca baris per baris. Tapi dengan memahami namanya, harapannya kita udah bisa tahu nih kira-kira ini mouse rotator fungsinya apa. Dalam bahasa Inggris, rotator artinya berputar ya. Berarti mouse yang memutarkan sesuatu. Kali-kali begitu. Kita copy paste scriptnya. Kemudian saya create script mouse rotator. Ini Ctrl A, Ctrl V, Ctrl S. Harusnya sudah selesai. Kemudian di kubus ya, di kubus ini saya coba remove aja ya. Saya pasang langsung rotatornya ke dalam kubus. Sebelumnya kita baca dulu ya isi dari mouse rotator. Di sini ada enum. Enumerasi ini adalah sebuah fungsi untuk menampilkan indeks tapi dalam bentuk yang lebih manusiawi. Ini ada horizontal, vertikal, bot. Ini indeksnya bisa Anda lihat di sini. Rotation type. Nah, ini kan ada 3 nih. Horizontal, vertikal, bot. Sebetulnya ini kalau dari sisi programming adalah 0, 1, 2. Sama aja. Cuman dibuat dalam enumerasi supaya lebih manusiawi. Terus bagian update sama ya, masukin get mouse button, kayaknya ini juga nggak masalah. Terus sisanya apa lagi nih? Get mouse button, delta mouse. Ini adalah perhitungan kalau horizontal. Kemungkinan dia membuat sebuah pergerakan horizontal dengan menghitung delta mouse position. Delta mouse position itu artinya pada saat Anda klik pertama kali, kemudian Anda mouse-nya bergerak sambil di-drag, itu masuknya delta mouse. Nah, delta mouse-nya kalau X berarti Anda ngedragnya ke horizontal, ke samping. Kalau delta mouse-nya adalah Y, berarti ke atas, vertikal. Kalau tadi tipenya adalah bot, dua-duanya berarti delta mouse-nya X sama Y, dua-duanya berubah. Dan, nah ini mungkin baris 44 ini agak berbahaya sedikit ya, berbahaya. Karena dia namanya langsung transform rotate, rotation X, rotation Y. Ini juga salah satu apa ya, cara Unity untuk menunjukkan bahwa objek yang akan berputar adalah objek yang ini. Transform titik rotate. Jadi tidak ada harusnya tuh di Unity kalau misalnya mau benar nih harusnya dikasih misalnya spare titik transform rotate gitu. Jadi ini ketahuan bahwa spare inilah yang akan bergerak atau misalnya cube titik transform titik rotate. Ini harusnya ini seperti ini script yang lengkap sehingga yang bergerak kita tahu siapa yang berputar. Nah, cuman Unity menggunakan ini transform titik rotate artinya script ini sebenarnya nggak tahu siapa yang akan berputar. Yang akan berputar adalah objek apapun yang dipasangi script ini. Karena nggak ada namanya. Jadi kalau misalkan script ini kita pasang di kubus, nanti kubus yang berputar. Kalau script ini kita pasang di spare, ya spare-nya yang berputar. Jadi ini suatu perintah yang fleksibel. Tapi kalau nggak paham, kadang-kadang bingung. Nanti pada saat kita pasang kok berputarnya tidak seperti yang diharapkan. Nah, kira-kira gitu ya. Oke, kita coba pasang. Udah dipasang ya tadi ya?
Udah saya pasang di sini. Mungkin saya tambahin, ada lagi nggak ya? Oh, ada plan ya. Plannya kita coba. Ada plan. Kemudian plannya pun saya pasang mouse rotator sama ya. Cuman yang satu mungkin kalau plan saya pakai yang vertikal, ininya 100 speednya. Kalau yang kubus saya pakai yang horizontal 100. Oke, kita klik. Nah, teman bisa lihat, saya kliknya mouse sebetulnya, tapi yang plan juga ikut bergerak. Karena ini adalah stripnya eh apa ya? Seperti saya bilang tadi agak-agak fleksibel. Jadi siapapun yang dipasangin script, dia akan ikut bergerak. Ini kalau gini juga sama nih. Cuman mungkin bedanya beda arah ya. Kalau misalkan ini kan vertikal, jadi kubusnya agak bergerak sedikit karena gerakan mouse saya agak sedikit horizontalnya bergerak sedikit. Sebenarnya pada saat saya ngerakin si kubus ini, gerakan vertikalnya agak sedikit. Jadi plannya agak bergerak. Kalau saya begini mungkin yang gerak malah plan. Sama dengan kalau saya klik ini, yang bergerak adalah eh, kubusnya. Nah ini agak menarik teman-teman karena proses dari mouse rotator ini tidak spesifik nembak kepada collider. Jadi kalaupun saya klik di sini, dia masih akan berputar yang si plane. Atau saya klik di sini pun sama. Yang berputar adalah kubusnya. Jadi ini saya bilang tadi memang sepertinya agak berbahaya karena baris 44 ini fungsinya akan memutarkan siapapun berdasarkan gerakan mouse yang diklik dimanapun. Ini gerakan mouse-nya kalau saya tidak salah di sini. Nah, jadi di fungsi update itu kalau misalkan kita masukin get mouse button 0 artinya mouse-nya mau diklik dimanapun dia akan diperiksa, akan diproses. Berbeda dengan yang mouse switch. Kalau yang mouse switch itu fungsi yang dipakai adalah mouse down. Jadi hanya akan diproses ketika objek yang dipasangi script ini diklik. Jadi ini ada dua perbedaan antara mouse down dengan mouse rotator. Secara fungsi dan pendeteksian mouse-nya agak beda. Oke, kira-kira itu dulu yang dapat saya sampaikan dalam video tentang mouse ya. Nanti kita akan bahas lagi beberapa script yang lain, karena kalau saya lihat di sini masih cukup banyak. Kita masih ada mouse look, orbit, isometric, dan sebagainya. Nanti kita akan bahas di dalam video yang lain. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.